Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo adik-adik. Halo. Halo, perkenalkan nama kakak Muhammad Alanwari, biasa dipanggil Kak Alan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang seorang nabi yang memiliki sifat soleh dan juga berbakti kepada orang tuanya. Ada yang tahu nggak nabi siapa? Oke, kita akan cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Oke, sebelum kita memulai, kakak akan menanyakan nih, udah pada sarapan belum? Waduh, seharusnya sarapan biar makin semangat nih mendengarin cerita dari kakak. Oke, yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kakak akan mulai bercerita. Pada zaman dahulu, di sebuah tempat yang panas, tandus, dan juga belum ada penghuninya, hiduplah seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Yang pertama Sarah, terus yang kedua adalah Siti Hajar. Dari kedua istri dikaruniai satu orang anak. Dari Sarah bernama Ishak, terus dari Siti Hajar bernama Ismail, atau yang kita kenal Nabi Ismail. Pada suatu ketika Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar memindahkan Siti Hajar dan anaknya ke tempat lain karena dia merasa tidak suka dengan keadaan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim belum menerima karena belum ada perintah dari Allah. Terus setelah beberapa kemudian, setelah menerima perintah dari Allah, kemudian Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan juga Ismail pergi ke tempat yang sangat tandus, yakni di Mekah. Dan di situ cuma mereka berdua, yakni Siti Hajar dan juga Ismail. Setelah beberapa jauh jalannya, akhirnya tibalah mereka, si Ismail dan juga istrinya Siti Hajar. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, persediaan mereka mulai menipis. Dari makanan, minuman itu mulai menipis. Setelah minum habis, Ismail merasa kehausan. Terus dia menangislah, oe gitu. Dia menangis. Kemudian Siti Hajar pun bingung. Aduh, bagaimana ini? Anak saya menangis. Kemudian berlarilah Siti Hajar dari Bukit Sofa terus ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dia berlari terus naik turun selama 7 kali. Tapi apa? Dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada air. Dia pun merasa lelah dan putus asa. Kemudian turunlah perintah Allah, menyuruh Jibril untuk menyampaikan pesan dari Allah, menyuruh anaknya Siti Hajar Ismail untuk menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 7 kali. Kemudian dengan izin Allah keluarlah air dari bawah kaki Ismail alaihissalam. Masya Allah. Kemudian air itu sampai sekarang masih ada. Ada yang tahu nggak air apa sekarang ini? Ya, itu adalah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada di Mekah. Kemudian setelah beberapa tahun Ismail sudah menginjak usia dewasa. Dia menjadi anak yang kuat, tabah dan patuh kepada orang tuanya. Lalu dia sering mengembala domba di padang Arafah bersama ibunya, dan juga
banyak domba-domba lainnya. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim ini merasa dia rindu. Kemudian dia mengirimkan utusan untuk mengirimnya ke menjenguk istrinya. Dan berjalanlah utusan itu. Dia berjalan sampai di kota Mekah. Terus dia menemukan Siti Hajar dan Ismail. Mereka dalam keadaan baik-baik saja, karena Allah telah memberikan banyak rezeki kepada mereka. Kemudian balik lagi utusan Nabi Ibrahim. Bertemulah dia sama Ibrahim. Dia bilang, Ibrahim, bagaimana istri dan anakku? Kemudian utusan itu menjawab, mereka baik-baik saja. Dan Ibrahim merasa lega karena mendapatkan kabar anaknya dan juga istrinya baik-baik saja. Oke, setelah itu, setelah bertahun-tahun, dia pun tidak bisa melepas rindunya. Kemudian Ibrahim berjalan menuju Mekah. Selama berhari-hari dia jalan menuju Mekah. Terus sampailah dia ketemu istrinya dan juga Nabi Ismail. Kemudian dipeluklah istrinya Siti Hajar dan juga Ismail. Karena bertahun-tahun mereka tidak bertemu, mereka merasa rindu yang sangat berat. Kemudian mereka ikut menggembala bersama. Kemudian istirahat mereka di Padang Arafah namanya. Setelah merasa capek dan lelah pas mengembala, mereka pun akhirnya tertidur. Nah, di dalam mimpinya Ibrahim diberikan pesan atau wahyu melalui mimpi. Diperintahkan begini, wahai Ibrahim, korbankanlah anakmu dan sembelihlah. Kemudian Ibrahim pun terbangun. Dia merasa sangat sedih dan juga gelisah dengan jantung yang berdebu-debu. Dia pun berpikir gimana cara yang ngomong ke anaknya. Kemudian terbangunlah Ismail. Terus dia bercerita, bilang, wahai anakku Ismail, aku dikirimkan wahyu, perintah oleh Allah untuk mengorbankanmu dan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah saya ikhlas, saya sabar dan saya kuat. Kemudian sebelum saya melanjutkan, ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, gimana ini bisa lihat posisinya kalian bayangkan, kalian masih kecil, masih berapa umurnya, terus tiba-tiba digituin. Ya, ini sifat yang harus kita teladanin, yaitu patuh kepada orang tua. Terus kita harus selalu sabar dan tangguh setiap mengalami cobaan yang besar. Ya, mungkin itu dulu adik-adik. Tetap di sini terus di IMTV, di Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengnya Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri istrinya juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget.
Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Digenggam, diremes, mau. Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya, enak. Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Sianta Top, rasanya pasti top. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Alan di Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Oke, kita lanjut cerita tadi. Jadi setelah perbincangan antara Nabi Ismail dan juga ayahnya Nabi Ibrahim, maka di situ diceritakan ada iblis yang menentang perintah Allah. Nah, iblis ini membisikkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa janganlah kau melaksanakan perintah Allah. Dia berkali-kali menghalangi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melarang Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dia membisikkan semua bisikan-bisikannya yang sangat dahsyat, karena godaan iblis sangat dahsyat. Tetapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak tergoncang hatinya untuk tidak melakukan perintah Allah. Dia tetap melakukan perintah Allah walaupun iblis mencoba berkali-kali untuk menggodanya, untuk menggoyahkan imannya. Cuma karena lebih patuh ketaatan Nabi Ibrahim, maka dia tetap melakukannya. Setelah selesai berbincang pada anaknya, Nabi Ibrahim pun memakaikan ikat kain ke mata Nabi Ismail dan juga mengasah pedangnya, siap untuk dikurbankan. Kemudian Nabi Ismail pun dibawa ke atas bukit, kemudian sudah ditidurkan dia, lalu sudah siap disembelih. Kemudian ketika pedangnya sudah sampai di leher, Allah memerintahkan Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail menjadi sebuah domba yang sangat gemuk dan besar. Kemudian selamatlah Nabi Ismail. Kemudian selamatlah ketika itu Nabi Ismail dari penyembelihan. Peristiwa itu dikenal dengan 10 Zulhijjah.
peristiwa itu dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Pada tahu kan Hari Raya Idul Adha yang kita dirayain kemarin? Tahu. Makanya kemarin pada motong sapi, motong kambing, ya kan adik-adik? Kalian dapat nggak dagingnya? Dapat. Oke, dapat ya. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kemudian setelah terjadi peristiwa itu, peristiwa ini sering dikenal dengan Hari Kurban. Jadi sampai sekarang masih terjadi Hari Kurban itu, adik-adik. Ya, setelah Ismail itu beranjak dewasa, dia pun menjadi anak yang soleh, yang selalu membantu orang tuanya, mulai dari mengembala dan juga ada juga membangun Ka'bah. Adik-adik tahu kan Ka'bah yang ada di Mekah sekarang? Tahu. Ya, itu yang membangun dulu adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian mulai dari menyusun batu-batu, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim menyusun menjadi sebuah Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan batu hitam yang nama sekarang adalah Hajar Aswad, yang ditaruh di tengah-tengah sebagai pusat dari kiblat kita sekarang, yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan kiblat umat muslim. Kemudian Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim selalu bekerja keras dalam membangun Ka'bah selama bertahun-tahun lamanya. Tidak kenal lelah, letih, capek, pokoknya semua. Walaupun banyak dari orang-orang ingin menghancurkan Ka'bah, ataupun masih banyak yang belum untuk beribadah di Ka'bah itu. Setelah bertahun lamanya, mulai dari 1 orang sampai 2, 3, sampai banyak hingga sekarang. Semua itu adalah perjuangan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Ya, sobat-sobat, teman-teman, adik-adik sekalian, mungkin itu saja. Mungkin pesan moral yang dapat kita jadikan sebuah contoh. Yang pertama, jadilah anak yang soleh dan selalu taat, berbakti kepada orang tua, serta mengikuti semua perintah-perintah Allah. Insya Allah adik-adik di sini semua, insya Allah berbakti ya kepada orang tua ya, nggak ada yang melawan. Oke, baik. Kalau misalnya orang tua menyuruh ini, itu nggak boleh ada kalimat ah pun nggak boleh, apalagi sampai melawan, membentak. Karena sekarang, di zaman sekarang itu pasti banyak, entah gara-gara pengaruh TikTok atau apa media lainnya ya. Jadi kita harus tetap ingat Allah dan selalu sayangi kedua orang tua kita. Terus pesan yang kedua adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Udah dekat ya, sabar apa hadisnya. Astagfirullahaladzim. Jadi nanti kan ada tadi dari Mas Raya yang edit. Gak ada kamu. Naik. Berhenti. Nanti Mas Raya Mas ini nanti kan bisa tidak ideal bisa. Nah, lanjut lagi. Dari ayat. Dari ayat. Mulai udah dijelaskan dalam ayat tadi. Hitungin lagi ya. Kamera roll and action. Oke, telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya
jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga adik-adik semua bisa mengambil pelajaran dari kakak yang kakak ceritain dari dongeng, bisa dijadiin pelajaran dan juga bermanfaat bagi semuanya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.